DP Kids. Selamat pagi adik-adik, sehat semua hari ini? Tidak terasa hari ini hari Minggu lagi. Kita ketemu di dalam acara DP Kids. Sudah pada mandi? Pasti sudah pada mandi. Karena dari sini kelihatan kok sudah cantik-cantik, sudah cakep-cakep. Nah, sekarang setelah kita persiapkan badan kita untuk ibadah pagi hari ini, kita harus juga mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama kita mengikuti ibadah di hari Minggu ini. Sudah siap semua? Sip, tak tunggu sip. Sudah? Oke, sip, sudah siap semua. Sebelum kita mulai ibadah pagi ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bu Ayu hantarkan ya. Yuk, sikap berdoa yang baik. Lipat tangannya. Oke. Tutup matanya. Iya, betul. Sekarang tunduk kepala. Kita menghadap Tuhan. Konsentrasi. Seolah-olah Tuhan ada di hadapan adik-adik semua. Siap ya? Kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam istirahat kami tadi malam. Hingga Engkau baik bangunkan kami di pagi hari ini dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mengadakan ibadah minggu. Kiranya Engkau hadir di tempat ini Tuhan untuk menyertai kami. Biarlah kami dengan tekun mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Jauhkan dari godaan yang akan mengganggu kami. Persiapkan hati kami Tuhan. Dan biarlah ibadah ini bermanfaat bagi kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Ya, setelah kita berdoa, mari dengan semangat kita memuji nama Tuhan. Bukan hanya dengan mulut kita, tapi juga dengan hati kita. Mari kita bernyanyi. Menari
kabarnya? Apakah kalian merasakan berkat Tuhan? Adakah sukacita di hatimu? Apakah ada yang sedih? Kita merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Baik itu dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Nah, anak-anak yang bersukacita semakin bertambah-tambah sukacitanya. Sedangkan anak-anak yang saat ini mungkin sedang sedih akan mendapatkan penghiburan karena kita punya Tuhan yang luar biasa yang senantiasa menolong, menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Nah, anak-anak, siapa yang masih ingat cerita tentang bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau? Ayo, siapa? Oh, luar biasa, masih ingat? Ya, bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau atau yang juga disebut Laut Kosong. Kalian masih ingat ternyata ya? Ya. Nah, ketika bangsa Israel terbebas dari kekuasaan Firaun, mereka berjalan menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang dipimpin oleh seorang nabi. Siapa ingat namanya siapa ya? Betul, Nabi Musa. Luar biasa kalian, jempol ya. Nah, perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan itu tidak semulus yang dapat kita bayangkan. Tidak ada halangan, tidak ada rintangan. Saat itu bangsa Israel ketika menuju tanah Kanaan, mereka harus menyeberangi Laut Teberau. Waduh, laut diseberangi, bagaimana caranya? Nah, pada zaman itu Tuhan juga menyertai bangsa Israel, anak-anak. Tak pernah meninggalkan. Apa yang harus mereka lakukan? Tuhan membuka jalan keluar bagi mereka. Musa diutus untuk apa? Yo, ingat? Oh ya, untuk mengangkat tongkatnya dan mengacungkan ke arah Laut Teberau, sehingga laut itu terbelah menjadi dua dan mereka berjalan melewati belahan Laut Teberau itu hingga sampai ke seberang, dan Tuhan menghendaki bangsa Israel meneruskan perjalanannya menuju ke tanah Kanaan. Masih ingat berapa lama ya? Apa sehari, sebulan, setahun? Wah, cukup lama perjalanan mereka. Ya, sampai 40 tahun ya anak-anak ya. Masih ingat toh? Nah, sesampai hendak masuk ke tanah Kanaan, bangsa Israel harus juga melewati sebuah sungai. Adakah yang tahu sungai apa itu? Apa? Sungai apa? Sungai ini? Bukan. Sungai Yordan. Betul ya, Sungai Yordan. Nah, sekarang dulu menyeberangi Laut Teberau, sekarang harus melewati sebuah sungai, yaitu Sungai Yordan. Sungai Yordan adalah sungai yang cukup dalam dan lebar. Kalau airnya naik itu sampai 3 meter. Waduh, bagaimana ini harus menyeberanginya? Piye carane? Nah, sekarang pemimpin mereka bukan Musa lagi anak-anak,
tapi penggantinya Musa. Ada yang sudah mengenal? Ya, betul, yaitu Yosua. Nah, Yosua menjadi pemimpin bangsa Israel menggantikan Musa. Nah, anak-anak, bangsa Israel menggerutu, takut, cemas, piye to iki engko nyebrange apa iso kok nek kelelep piye, tenggelam. Aduh, airnya tinggi, dalam sekali, lebar, nyebrange piye? Nah, anak-anak, Yosua mendapatkan kabar sukacita dari Allah. Selama mereka menaati apa yang diperintahkan oleh Allah, bangsa Israel akan terhindar dari segala mara bahaya. Mereka akan ditolong, ya, ditolong oleh Tuhan, diseberangkan. Lah caranya piye? Nah, kabar sukacita itu disampaikan oleh Yosua. Nah, seperti yang dibaca oleh temanmu tadi, Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Nah, di mana lambang kehadiran Allah pada bangsa Israel yaitu sebuah tabut perjanjian. Nah, anak-anak pernah melihat gambarnya? Seperti ini, tabut perjanjian Allah. Tabut perjanjian Allah ini merupakan lambang kehadiran Allah. Lambang kehadiran Allah. Nah, anak-anak, ketika Allah bersama dengan bangsa Israel akan terlepas dari mara bahaya. Nah, kabar baiknya yaitu tabut perjanjian Allah ini yang di dalamnya berisi apa ya? Yaitu 10 hukum Tuhan yang ditulis dalam 2 lok batu ada di dalam tabut perjanjian Allah ini. Merupakan lambang apa tadi? Lambang kehadiran Allah. Tabut ini diusung oleh para imam, berjalan di depan bangsa Israel. Bangsa Israel mengikuti dari belakang anak-anak. Nah, tabut ini diusung oleh mereka. Nah, anak-anak, ketika para imam yang mengusung tabut perjanjian Allah ini menapakkan kakinya dalam sungai Yordan, apa yang terjadi? Sungai itu terbendung anak-anak ya, dibendung oleh Allah. Dan tabut perjanjian diusung ada di tengah-tengah sungai Yordan itu. Bangsa Israel melewati dengan mudah ya anak-anak, tidak usah takut tenggelam, tidak harus berenang, ya mereka lewat. Nah, anak-anak, Tuhan senantiasa menolong kita dalam keadaan apapun juga. Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya ketika umatnya taat, setia, ya, taat dan setia kepada Allah. Seperti bangsa Israel mengikuti para imam yang membawa tabut perjanjian Allah tadi. Nah, Allah mencurahkan berkatnya, Allah memberikan penyertaan, Allah memberikan pertolongannya. Nah, anak-anak, kita dalam kehidupan sehari-hari juga merasakan berkat Tuhan yang luar biasa yang dicurahkan dalam hidup kita. Kita mendapatkan pertolongan, kita mendapatkan berkat melalui siapa saja, melalui orang tua kita, melalui guru-guru kita, melalui teman-teman, melalui saudara-saudara kita. Berkat itu dicurahkan pada anak-anak semuanya. Nah, kalau anak-anak sudah menerima berkat dan pertolongan Tuhan, apa yang harus kita
kita lakukan? Kita harus mengucap syukur. Nah, mengucap syukur. Bagaimana caranya? Nah, kita harus menjadi tabut perjanjian Allah. Nah, tadi ya tabut perjanjian Allah. Maksudnya apa? Kita harus menjadi berkat. Karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kita harus melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati orang tua, menyenangkan hati teman-teman. Nah, kita selalu berdamai, tidak boleh musuhan ya, tidak boleh musuhan, tapi harus saling peduli, saling mengasihi. Kalau ada temannya yang melakukan kesalahan kepada kita harus dengan rela memberikan maaf. Dan kita tidak boleh menyimpan rasa dendam. Nah, anak-anak, berkat Tuhan akan diberikan kepada kita. Berkat yang tak terperi. Maksudnya apa? Berkat Tuhan yang tak terbatas. Itu akan dicurahkan kepada anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Nah, jangan lupa pesannya yang Katri ya anak-anak. Kalau kita sudah diberkati Tuhan, kita juga harus mau menjadi berkat bagi siapapun juga. Demikian cerita minggu ini, dan kita bertemu kembali pada minggu-minggu berikutnya. Dan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Panjatkan doa setinggi
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, begitu banyak berkat yang kami terima. Sekarang kami telah memberikan persembahan, walau tak sebanding dengan pemberian-Mu. Tapi biarlah ini menjadi wujud syukur kami atas pemberian Tuhan dalam hidup kami. Terlebih, biarlah kami mampu mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada-Mu. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, ibadah pagi hari ini telah usai. Tadi adik-adik sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Ingat ya adik-adik, jangan hanya mendengarkan tok lo ya, harus dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Bu Yayu ingatkan, jangan lupa persembahannya dimasukkan di dalam amplop. Nanti dititipkan Bapak Ibu atau mungkin kakaknya biar dimasukkan di kotak persembahan di gereja. Ingat ya. Baik, kita akhiri ibadah kita di minggu ini dengan berdoa. Mari Bu Yayu hantarkan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau mampukan kami untuk dapat menjalankan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Apabila di dalam kami beribadah pagi ini terselip dosa dan kesalahan, kami mohon ampun. Berkati kami Tuhan, biarlah kami mampu menjalankan kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama-Mu, Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik di minggu depan. Jangan lupa di minggu depan adik-adik harus siap kembali. Oke?